Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Permasalahan yang paling umum dirasakan oleh kelompok orang dewasa di atas 40 tahun adalah nyeri lutut. Setidaknya sekali dalam hidup mereka. Sayangnya, nyeri lutut itu rumit. Dan ada banyak jenis cedera lutut yang bisa kita alami. Patah tulang, lutut terkilir, cedera ligamen, robekan pada meniskus, dan seterusnya. Ada juga banyak alasan mengapa kita bisa menderita. Mungkin disebabkan oleh gerakan tubuh ketika berolahraga, jatuh dengan keras, atau lutut kita lemas setelah bertahun-tahun stres dan depresi. Tentu saja, disadari atau tidak, usia kita juga bisa menjadi faktor penyebab cedera dan nyeri lutut. Penelitian tahun 2010 yang diterbitkan di PubMed Central menunjukkan bahwa nyeri lutut adalah gejala umum dari osteoartritis. Berikut ini mengapa bersepeda adalah salah satu latihan rehabilitasi lutut terbaik. Mengapa bersepeda adalah salah satu latihan rehabilitasi lutut paling populer? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bersepeda menjadi alternatif terbaik untuk rehabilitasi lutut? Bukankah bersepeda memberi tekanan pada lutut kita? Bukankah kita harus memiliki keseimbangan yang baik untuk mengendarai sepeda? Apalagi bila ditambah dengan kita terlalu takut akan jatuh lagi jika kita naik sepeda. Ini adalah banyak kesalahpahaman umum yang kita dengar tentang bersepeda sebagai bagian dari rutinitas latihan rehabilitasi lutut. Pertama, mari kita pikirkan tentang tujuan kebugaran dan kekuatan secara keseluruhan dari sebagian besar program rehabilitasi lutut, yaitu untuk membantu mengakhiri atau mengurangi rasa sakit, untuk menghentikan cedera agar tidak terasa sakit lagi, untuk memberi kita lebih banyak gerakan di lutut kita, untuk mendapatkan lutut kita lebih kuat dan lebih stabil, untuk membantu kita membangun kekuatan otot yang mengelilingi dan menopang lutut, untuk mencegah kondisi seperti osteoartritis memburuk lebih cepat. Sekarang mari kita lihat manfaat utama yang ditawarkan oleh latihan rehabilitasi lutut bersepeda. Dampaknya sangat rendah. Artinya, kita tidak akan membuat lutut kita stres lagi. Bersepeda tidak membebani lutut kita secara berlebihan, memungkinkan kita tetap dalam posisi stabil dan tegak, yang berarti lebih sedikit tekanan pada lutut kita. Gerakan bersepeda adalah gerakan berulang, sehingga kita dapat memperkuat lutut secara perlahan dan aman. Gerakannya lambat dan terkendali. Kita dapat secara perlahan meningkatkan resistensi saat kita menjadi lebih kuat, baik melalui program atau dengan memilih jalur yang lebih menantang. Bersepeda bagus untuk kesehatan kardio kita secara keseluruhan. Melihat manfaat bersepeda lebih detail, untuk memperkuat lutut kita dan untuk memastikan kita tetap aman saat kita terus sembuh, kita perlu menemukan latihan yang akan melatih seluruh kaki kita. Ini adalah salah satu alasan mengapa bersepeda adalah latihan rehabilitasi lutut yang ideal. Saat kita melakukan gerakan pedal, kita menggunakan beberapa otot kaki yang berbeda. Paha depan kita akan bekerja saat kita menekan pedal kita, dan paha belakang kita membantu menekuk lutut kita. Tulang rawan kita juga mendapat manfaat dari gerakan ini, karena tidak menahan semua tekanan dan beban di seluruh gerakan bersepeda. Sebaliknya, itu lebih merata di seluruh kaki kita. Rotasi total pada sepeda kita membuat lutut kita bergerak antara 30 hingga 115 derajat. Itu berarti lutut kita menjadi lebih kuat dan lebih cepat karena bekerja pada beberapa sudut dan gerakan yang berbeda. Karena banyak cedera lutut terjadi karena bentuk latihan yang buruk, menggunakan sepeda akan membantu melatih kembali otot-otot kita untuk menahan beban dengan lebih merata. Dan ini tidak hanya akan menyembuhkan cedera kita,
juga akan mencegah cedera lutut terjadi lagi di masa depan. Apalagi yang harus diketahui tentang bersepeda untuk memperkuat dan menyembuhkan lutut. Pertama-tama, bagaimana kita duduk di sepeda. Saat melakukan latihan rehabilitasi lutut dengan bersepeda, ini sangat penting. Saat kita memilih sepeda atau hanya menyesuaikan sadel kita perlu memastikan bahwa posisi sadel kita memungkinkan kita hampir meluruskan kaki kita ketika pedal kita paling dekat dengan tanah. Jika kaki kita sepenuhnya lurus, turunkan sadel kita sedikit. Kaki yang terlalu lurus akan menyebabkan gerakan yang terasa kasar pada lutut yang cedera. Juga, pastikan sadel kita sedekat mungkin dengan posisi horizontal. Jika sadel kita dimiringkan ke depan atau ke belakang, kita akan menambah tekanan yang tidak diinginkan pada lutut kita. Saat mengayuh, fokuslah untuk mengarahkan jari-jari kaki saat mendorong ke depan. Saat kita melakukan latihan rehabilitasi lutut dengan sepeda, hindari untuk terlalu memaksakan diri. Selalu mulai dengan sedikit atau tanpa hambatan. Dan mulailah dengan tidak lebih dari 10 menit sehari. Saat kita menjadi lebih kuat, kita dapat menambahkan sedikit lebih banyak waktu dan ketahanan pada rutinitas bersepeda kita. Namun, meskipun terasa terlalu mudah, cobalah untuk menambahkan tidak lebih dari 1 menit tambahan setiap latihan. Terus bekerja secara bertahap sampai kita dapat menangani latihan 20 menit. Kemudian, mulailah menaikkan level resistensi kita. Jangan naik lebih dari 1 level setiap 20 menit latihan. Jika kita bersepeda di luar, cobalah untuk tetap berada di medan yang datar di awal. Dan jangan malu untuk menuntun sepeda ketika ditanjakan atau menuruni turunan jika kita merasa belum siap untuk mengendarainya. Terakhir, jika kita merasa rasa sakit kita terus bertambah parah saat berolahraga, ingatlah bahwa ketika kita mengalami cedera lutut, tidak ada yang namanya sakit itu lebih baik. Itu bukan indikasi kita semakin kuat. Itu hanya berarti kita tidak siap untuk bekerja sekeras itu, atau kita melakukan gerakan dengan tidak benar. Apapun jenis latihan rehabilitasi lutut yang kita lakukan, kita perlu tahu bahwa sepeda yang kita gunakan mendukung kita. Tidak peduli cedera kita, anggaran kita, atau bahkan pengalaman bersepeda kita, yang terpenting adalah kita memastikan bahwa kita menemukan sepeda yang paling cocok. Jangan biarkan sakit lutut menghalangi kita melakukan apa yang kita sukai. Kembali ke sepeda kita, atau jalani hobi baru yang membantu kita sembuh mulai hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.